Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Jemaat Tani Cirebon. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan live streaming, saya ucapkan shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang tercurah untuk setiap kami. Setiap hari Tuhan, tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Maupun jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan live streaming di rumah, kami percaya kuasa Tuhan melawat setiap kami. Ataupun kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami habiskan ibadah Raya Betani Cirebon pada pagi ini dalam satu nama. Nama yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sebab Dia baik, amin. Oh, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersuka-cita. Mari teman-teman pujian kita katakan memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita pujian dikatakan. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, amin. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, haleluya, selamanya. Masuk di gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Oh, haleluya. Mari
sebab Dia baik. Aman. Namanya sebab Dia baik. Baik. Kasih katakan sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya. Kasih setianya kekal selamanya. Saudara yang baik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kasih setianya sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan persembahan kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau tiba saatnya kami akan memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur. Karena banyak kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan hidup kami, selamatkan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar agung, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik Yesus Kristus Tuhan. Sujud
penebus, tanganmu penebus, Yesus Kristus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwa memuja Yesus Kristus Tuhan, menyembah Sang Raja. Mulia agunglah karya-Mu. Mari sama-sama katakan, maka Engkau Tuhanku tinggikan, Yesus Kristus Tuhan, yang bangkitan menang. Raja mulia dahulu berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku menyembah Sang Raja. Yesus Kristus. Amin. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal lagi. Haleluya. Kupandang kemuliaan-Mu, katakan, kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. sujud di tahta-Mu, Sujud di depan tahta-Mu. oh, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan dari karya kasih-Mu yang mulia. Segala pujian, kemuliaan Tuhanku tinggikan,
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, korban bagi. satu kali lagi katakan, maka jiwaku, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Amen. Kristus Tuhan. Kekal sempurna, Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. amin. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus benar,
pekerjaan kami Tuhan Yesus. Tidak ada satupun karya dalam hidup kami yang tidak ada dalam campur tangan-Mu Tuhan. Kami boleh ada hingga hari ini, semua sungguh karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami berjanji tidak pernah kami akan melupakan semua pengorbanan-Mu. Tidak pernah akan kami lupa semua kasih setia-Mu dalam hidup kami. Selama-lamanya, satu-satunya pujaan dalam hidup kami adalah Engkau Bapa kami. Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami, dan tidak ada yang lain. Dan kami mohon ampun Tuhan, kalau selama ini banyak tahun-tahun yang kami lewati tidak berkenan di hadapan Engkau. Banyak perjalanan hidup kami Tuhan yang tidak merupakan nyanyian yang indah di hadapan Engkau. Tapi kami berterima kasih kalau Engkau masih memberi kami kesempatan yang luar biasa Tuhan. Memberi kami kesempatan untuk mengubah cara hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, kami berdoa dan kami bersungguh-sungguh berjanji di hadapan Engkau untuk tidak lagi bermain-main dengan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan berjuang bersama Engkau Roh Kudus, bersama dengan pimpinan-Mu Tuhan, supaya setiap kata, setiap renungan hati kami dan setiap keputusan dalam hidup kami menjadi nyanyian yang indah, menjadi puisi yang indah di hadapan Engkau. Nyanyian yang manis terdengar di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, bukan hanya kami pandai menyanyikan lewat pujian mulut kami, tapi kami rindu menyanyikan pujian lewat setiap sikap hidup kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, biar kuasa firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Firman yang mengalir dari hati-Mu Bapa, pesan-pesan yang mengalir dari hati-Mu Bapa, dari pikiran perasaan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami dipersiapkan semakin kudus, tak bercacat, tak bercela, untuk menyongsong perjumpaan dengan Engkau. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya pujaan kami. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Sungguh berbahagia ya, kita masih boleh diberi kesempatan berjumpa ya, dengan situasi yang mencekam ya, corona ini, kita berbulan-bulan yang kita lewati. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh kuat, kita boleh tenang, tidak gelisah, tidak gentar. Kita tahu karena firman Tuhan yang selama ini sudah ditaburkan di tengah-tengah kita, di hati kita, sehingga kita bisa tetap berkata, sekalipun dunia bergoncang, hati kita tetap tenang, teduh bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu, seperti Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, kita tahu hidup kita tidak untuk menikmati dunia dan kesenangannya, tapi hidup kita adalah berbuah bagi Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Sehingga jika saatnya tiba kita berjumpa dengan Tuhan, saat itu bukan menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Karena kita tahu ada kepastian di balik hidup di dalam dunia yang singkat ini, ada kehidupan yang kekal. Ya, sehingga apapun yang terjadi, firman Tuhan sudah memberitahu kita jauh-jauh hari, ya kan? Semua firman Tuhan sudah memberitahu kita bahwa semakin hari dunia tidak pernah semakin aman, ya. Kan diberitakan vaksin sudah hampir ditemukan, sedang diuji coba. Ya, jangan kita terus berkata, aduh tenang. Tidak, ketenangan kita bukan karena ada di vaksin yang sudah ditemukan, ya. Kita nggak tahu karena firman Tuhan sudah katakan ke depan akan banyak hal yang bisa terjadi, ya. Kalau saudara-saudara mungkin masih ingat yang pernah saya sampaikan di tema dunia bukan rumahku. Nah, salah satu tandanya kan firman Tuhan sudah katakan bahwa salah satu yang membuat kita tidak nyaman di dunia ini adalah peperangan itu bukan hanya secara senjata fisik, tapi ada namanya senjata bio, ya, senjata bioteknologi itu yang
dikatakan senjata itu berupa virus bakteri itu. Nah, kita nggak tahu nih bakteri dikatakan memang sepertinya tidak alami. Ya seperti itu buatan manusia. Tapi kan kita tidak tahu mau itu alami maupun buatan manusia, kita tahu yang pasti dunia tidak pernah semakin aman. Nah, mungkin nanti corona berlalu pasti ada kegoncangan yang lain karena Tuhan sudah mengatakan bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit. Jadi ke depan akan ada hal yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan. Jadi yang kita perlu persiapkan adalah hati kita, hidup kita untuk menyongsong kekekalan. Ya. Saya sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama kembali di hari ini karena keluarga di Cirebon ini ya, keluarga Bapak Gembala, keluarga dengan jemaat selalu ada di hati saya, ada di doa saya. Ya, karena saya sungguh sejak pertama kali saya diizinkan Tuhan berkenalan di tempat ini, saya sudah jatuh hati dengan jemaat di sini ya. Karena saya tahu jemaat ini punya hati yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan ya. Kita terus mau berjuang walaupun kita belum sempurna, tapi tekad kita tidak boleh berubah. Ya, kita rindu hidup kita, perjalanan hidup kita menjadi nyanyian yang indah di hadapan Tuhan ya. Jadi kita tidak hanya piawai menyanyi lewat setiap kata pujian di 1-2 jam di gereja, tapi kita rindu sejak bangun tidur sampai kita malam beristirahat sepanjang hari merupakan nyanyian yang manis didengar oleh Tuhan ya. Tolong sayang boleh ditampilkan, hari ini kita mau belajar tentang tema nyanyian hidupku ya. Nyanyian hidupku, karena kita rindu setiap kehidupan kita merupakan nyanyian ya di hadapan Tuhan. Nah, di Matius 15 ayat 8-9 firman Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan, itu adalah nubuat daripada Nabi Yesaya yang dikutip kembali di kitab Matius. Ya, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada ibadah, nyanyian yang hanya dinyanyikan sebagai liturgi. Ya, Tuhan tidak mau kita memakai topeng di gereja. Ya, jangan lain di gereja, lain dalam hidup keseharian. Ya, sudah waktunya, sudah saatnya jemaat Tuhan, kita tidak boleh memakai topeng dalam hidup kita. Ya, tidak ada pemisahan antara kehidupan rohani dan jasmani kita sehari-hari. Ya, setiap hari kita tidak boleh mengenakan topeng, jangan manis di mulut. Ya, manis ketika kita berjumpa di gereja, shalom shalom, tapi di belakang kita saling memfitnah, ya, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, menyimpan di gereja shalom shalom, tapi di belakang kita menyimpan kebencian. Ya, nah itu namanya kita memakai topeng dan Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan katakan percuma engkau beribadah kepadaku, percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, mereka memuliakan, jadi bukan orang yang tidak tahu beribadah. Mereka memuliakan aku dengan bibirnya, artinya secara liturgi. Mereka tetap secara liturgis, mereka tetap menjalankan ibadah. Mereka tetap menaikkan nyanyian-nyanyian di hadapan Tuhan. Tetap kalau zaman dulu kan mempersembahkan korban bakaran. Kalau konteks sekarang kita ya di gereja tetap memberikan persepuluhan, tetap memberikan kolekte. Tetap dijalankan tata cara ibadah. Tapi firman Tuhan katakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Hati mereka jauh daripadaku. Jadi Tuhan tidak suka kita memakai topeng. Ya. Jadi apa adanya, setiap hari kita berkata, kalau kita hari ini di gereja bertemu kita katakan shalom, berarti setiap hari kita juga shalom. Artinya kita hidup dalam damai sejahtera. Jangan hanya shalom di gereja, tapi tiap hari di rumah bertengkar, ribut, ya kan? Cari masalah. Nah, jangan. Ya itu namanya memakai topeng. Nah, di Amos 5 ya.
Kalau kita lebih bagus lagi baca mulai ayat 21 sampai 24 itu ya, Amos 5 ayat 21 sampai 24 firman Tuhan katakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, korban bakaranmu, korban sembelihanmu, ya. Aku tidak mau pandang, ya. Korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, yang gemuk, ya. Kalau zaman dulu kan korban bakaran kan pakai kambing domba, pakai lembu sapi. Tuhan bilang aku tidak mau pandang, bahkan nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, ya kan dulu kan mereka pakai gambus kan kalau menyanyi alat musik itu. Tuhan katakan jauhkan itu daripadaku, aku tidak mau dengar. Jadi Tuhan gak suka jemaat Tuhan, umat Tuhan memakai topeng dalam beribadah kepada Tuhan. Mulutnya menyanyikan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, tapi perbuatannya tidak selaras dengan nyanyiannya. Nah itu Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Tuhan katakan aku bukan hanya tidak suka loh. Nanti ibu bapak bisa baca di rumah ya. Dicatat ayat Amos 5 ayat 21 ya sampai 24 ini. Ya, dikatakan aku membenci. Nah, jadi bukan hanya Tuhan bilang jangan, aku tidak suka, bukan, tapi begitu tegas Tuhan katakan aku membenci. Aku menghinakan. Artinya apa? Tuhan menghinakan, Tuhan jijik dengan ibadah, dengan nyanyian-nyanyian yang kita naikkan yang tidak selaras dengan cara hidup kita. Ya, mulut kita menyanyikan aku meninggikan Tuhan, Tuhan kau satu-satunya pujaanku, tapi di luar setelah keluar dari gereja kita banyak pujaan yang lain, kesenangan dunia, ya kan? Keinginan-keinginan dunia. Di gereja kita berkatakan Tuhan kerinduanku, Tuhan satu-satunya pujaanku, tapi di luar banyak kesenangan kita, banyak keinginan-keinginan kita. Tapi yang Tuhan katakan ayat ke-24, Amos 5 ayat 24, Tuhan katakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Ya. Bagaimana ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Artinya Tuhan mau kehidupan kita itu digambarkan sebagai air yang bergulung-gulung, keadilan. Jadi di dalam hidup kita Tuhan mau, artinya kalau bergulung-gulung seperti sungai yang terus mengalir, artinya tidak berhenti. Dan kita bangun pagi sampai kita tidur malam. Besok pagi bangun lagi terus sampai kita berjumpa Tuhan. Tuhan mau hidup kita menjadi nyanyian yang indah. Ya, di mana ada keadilan bergulung-gulung seperti air terus. Kebenaran terus. Jadi bukan hanya 1 jam di gereja, 2 jam di gereja kebenaran dan keadilan bergulung-gulung. Tapi Tuhan mau keluar dari gereja, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan mau ada keadilan, ada kebenaran yang terus mengalir. Ya, di Yesaya 58, ya di situ dikatakan bagaimana bangsa Israel mengadakan ibadah, mereka berpuasa, ya bukan tidak menjalankan ibadah, mereka berpuasa, mereka mempersembahkan korban bakaran. Tapi Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan katakan sementara engkau berpuasa, ya, sementara engkau mempersembahkan korban bakaran, tapi mulutmu tetap memfitnah, ya. Engkau menindas orang miskin. Engkau tidak rela berbagi dengan apa yang engkau punya kepada orang yang membutuhkan. Jadi Tuhan sangat tidak suka kita mengenakan topeng dalam kehidupan kita. Berbeda mulut, berbeda ketika ada di lingkungan. Kalau di zaman dulu di lingkungan baik suci, ya, dengan kehidupan di luar baik suci itu beda. Nah, kalau sekarang kita menjadi menjijikan di hadapan Tuhan kalau kehidupan kita di gereja berbeda dengan kehidupan kita di rumah, yang di tempat kuliah, di tempat bekerja. Ya, dimanapun kita berada, maupun di pasar, kita berbelanja, ya dimanapun itu adalah ibadah kita, itu adalah tempat ibadah kita, itu yang Tuhan mau kita hidupi. Jadi tempat ibadah kita, bait suci kita bukan hanya di gereja, ya, tapi di pasar, ketika kita berjumpa dengan pedagang-pedagang sayur, dengan siapapun, baik di rumah, di luar rumah, kita bertemu dengan tukang sampah, ya, tukang pemulung, yang itu adalah ibadah dan Tuhan menilai sikap kita. Dengan siapapun, dengan tukang tambal ban, bagaimana ketika kita mengisi bensin, ya, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, di kantor, ya,
Semua setiap hidup kita itu dinilai Tuhan. Karena Tuhan katakan, Tuhan mau keadilan itu bergulung-gulung seperti air. Dia tidak berhenti. Di pasar ada keadilan. Kita di kantor, bertemu dengan pemulung, bertemu dengan tukang sampah yang membuang sampah di rumah kita, itu pun semua Tuhan nilai. Ada nggak kita mengalirkan keadilan dan kebenaran dalam hidup kita? Ya. Yesaya 58, Tuhan marah sekali ketika bangsa Israel berpuasa, ya, mempersembahkan korban, hidup dalam tata cara ibadah, tapi hidup mereka keseharian tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran. Dan itu kata Tuhan katakan di Amos, aku menghinakan, aku membenci tata cara hidup yang demikian. Di Mika juga ya, di Mika 6 ayat 6 sampai 8 juga sama, senada dengan Amos 5, senada dengan Yesaya 58, ya. Ketika sama dengan bangsa Israel itu, mereka mengadakan tata cara ibadah juga, tapi Tuhan membenci, tidak suka, Tuhan protes. Ya, karena apa? Tata cara hidup mereka tidak sama, ya, dengan kehidupan mereka. Jadi begitu selaras, di akhirnya Tuhan mengutuk kita di Matius 15 itu. Percuma bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh tidak melekat kepada pikiran perasaan Tuhan, ya. Dan di Samuel 15 ayat 22 juga Tuhan katakan, mendengarkan dan memperhatikan kehendak Tuhan, firman Tuhan lebih baik daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi kita tidak bisa mengganti ketaatan kita dengan kita menyogok Tuhan dengan kolekte, ya, dengan persepuluhan, maupun jangan persepuluhan, 100% kita kasih ke ini gajiku bulan ini, aku kasih deh semuanya kepada Tuhan. Yang penting ya Tuhan jangan lirik-lirik cara hidupku deh. Yang penting aku kasih persepuluhan, gereja butuh apa aku bantu, aku rajin ke gereja. Tapi kita tidak mau berubah karakter kita. Itu Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan mengatakan di 1 Samuel 15, memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan lebih baik dari korban sembelihan dan korban bakaran. Artinya untuk kita bahwa Tuhan mengajarkan satu prinsip. Dari tadi kita belajar di Mika 6, di 1 Samuel 15, di Matius 15, di Amos, di Yesaya 58, semua itu mengajarkan satu prinsip. Kita tidak bisa menukar dengan uang ataupun dengan apapun ketaatan. Jadi Tuhan menginginkan apa? Ketaatan dalam hidup kita. Ketaatan kepada firman Tuhan. Itu kita tidak bisa ganti dengan uang. Kita tidak bisa ganti dengan kesibukan kita di dalam pelayanan. Sekalipun kita siang malam rajin ke gereja, rajin jadi aktivis, jadi pendeta, ya, jadi wakil gembala sekalipun, ya, jadi pemain musik, jadi singer, jadi WL, jadi pengkhotbah, semua itu tidak bisa memuaskan hati Tuhan kalau kita tidak berjalan dalam ketaatan. Ya, itu hal yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar dan tidak bisa diganti dengan apapun. Menjadi penyembah yang benar, ya. Bapa mencari di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan katakan, Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan tidak butuh, bukan berarti wah suara yang bagus tidak perlu, tetap harus, ya. Tapi itu bukan prioritas, ya. Jangan kita menukar, bukan itu berarti tidak penting, itu penting tapi tidak bisa menggantikan tempat dengan ketaatan kepada firman, ya. Setelah kalau kita taat pasti kita akan berjuang kan, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dengan maksimal sebisanya kita, semaksimalnya kita, ya. Jadi Tuhan tidak pernah tertarik dengan suara yang merdu, ya. Dan Tuhan tidak pernah tertarik dengan kepiawaian kita sebagai pengkhotbah. Tuhan tidak pernah tertarik dengan seberapa banyak persembahan uang yang bisa kita kasih ke gereja.
kalau kita tidak menjadi penyembah yang benar. Ya, Tuhan mencari di Yohanes 4:23-24 ditegaskan Tuhan bahwa Tuhan mencari penyembah yang menyembah Bapa dalam roh. Artinya memperhatikan kebenaran dari batin, dari hati, dari sanubari. Kita mengalirkan, jadi setiap kata yang kita naikkan di gereja. Ya, ketika kita berkumpul begini, ini sebenarnya bukan liturgi yang Tuhan mau, tapi liturgi kehidupan kita adalah sehari-hari. Baru di sini kita kumpul sama-sama untuk menaikkan pujian kita. Nah, jadi setiap kata yang kita ucapkan di gereja, yang kita naikkan bersama-sama harus kita hayati. Nah, itu merupakan ungkapan sehari-hari kita. Memang hidup kita seperti itu. Nah, itu baru menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi Tuhan tidak tertarik dengan kepiawaian kita bermain musik dengan nada-nada yang tepat sekalipun. Ya. Tanpa salah. Tapi kalau kita setiap hari tidak berjalan dalam ketaatan, Tuhan katakan, aku benci, aku menghinakan alat musikmu, alat-alat gambusmu, jauhkan daripadaku, nyanyian-nyanyianmu. Bisa kita melatih sangkur, ya, bisa suara 1, suara 2, suara 3, dengan bagus begitu harmoni. Tapi kalau semua penyanyi dalam kur itu bukan menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran setiap hari, kur kita tidak ada arti di hadapan Tuhan. Ya. Tapi saya percaya kalau kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, pasti kita akan memakai semua talenta kita untuk memaksimalkan bagi pekerjaan Tuhan. Gak mungkin seorang penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran terus melayani asal-asalan. Gak mungkin, ya kan? Nah, pasti kita akan maksimal untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi yang penting kita jangan tukar tempatnya, jangan kita pikir, wah yang penting saya berlatih baik-baik, saya aktif menyanyi, saya aktif melayani, saya aktif bermain musik di gereja, saya rajin memberi persembahan, terus kita tidak pernah mau berubah dalam karakter. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Di Mazmur 24 ayat 3 dan 4 firman Tuhan katakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya. Jadi setiap kita mau datang kepada Tuhan, ya, tentu bukan hanya di gereja, kita datang kepada Tuhan di setiap hari-hari hidup kita. Yang Tuhan mau adalah kita menjaga tangan yang bersih. Tangan yang bersih artinya setiap perbuatan kita. Ya, jadi kalau salah satu protokol dari corona kan kita harus sering-sering cuci tangan, ya kan? Bersih-bersih. Nah, apalagi menghadap Tuhan. Bukan bersih-bersih hanya cuci sabun, tapi bersih perbuatan tangan kita. Ya. Jadi kita menghadapi corona aja kita begitu takut kan? Wah, jadi cuci bersih-bersih, cuci tangan. Bukan berarti salah, ya memang harus dijalankan protokol itu. Tapi kita menghadap Bapa di surga, menghadap Tuhan Yesus Sang Maharaja yang maha mulia, maha suci. Kita juga harus rajin bersih-bersih tangan, cuci-cuci tangan. Artinya apa? Setiap tangan kan menggambarkan perbuatan. Nah, jadi setiap perbuatan kita harus bersih. Ya. Bersih-bersih hati. Nah, hati ini kan nggak bisa, kalau kita tangan kotor kita bisa cuci pakai sabun, tapi hati yang kotor nggak bisa pakai sabun. Nah, hanya bisa dibersihkan dengan apa? Firman. Firman yang murni. Ya, makanya bersyukur kita ada di gereja yang mengajarkan kebenaran firman yang murni, ya, dengan keputusan Bapak Gembala, Ibu Gembala dan jemaat, ya, yang berani bayar harga untuk mempertahankan kebenaran, ya. Tuhan menghargai, ya, apa yang jemaat di tempat inilah berikan kepada Tuhan, ya. Kebenaran kita tidak bisa tukar dengan nama besar sebuah gereja, ya. Lebih baik kita mulai dari nol, ya, tapi bersama dengan Tuhan. Biar di gereja ini lahir penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, biar di gereja ini, ya, kita berdoa di gereja ini, mulai dari Bapak Gembala, mulai dengan Ibu Gembala bersama anak-anak dan semua jemaat dan setiap pembicara,
yang ada di tempat ini. Ya, biar Tuhan utus hanya pembicara-pembicara yang hidup dalam roh dan kebenaran. Ya, semua jemaat berdoa supaya di tempat ini, di mimbar ini tidak menjadi tempat orang memakai topeng. Ya, tapi sungguh-sungguh yang berdiri di tempat ini biar hidup dalam roh dan kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, yang boleh berdiri di tempat kudusnya, artinya siapa yang boleh menikmati hadirat Tuhan? Siapa yang boleh bersekutu dengan Tuhan? Hanya orang yang bersih tangannya, yang perbuatan tangannya setiap hari bersih, yang murni hatinya, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada hal keinginan-keinginan yang jahat, tidak ada percintaan dengan dunia, tidak ada keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanya orang-orang yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ekspresi penyembahan yang benar itu terletak dalam apa? Pengolahan hati kita. Ya. Jadi hati ini begitu penting sehingga di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Ya, jadi kita harus sangat serius menjaga hati kita. Ya, jangan percuma, jangan sia-sia. Kalau kita sudah mempertahankan kebenaran, ya kan, dengan gereja yang baru, ya biarlah kebenaran dengan semangat impartasi yang semakin berkobar-kobar, ya, semakin melangkah, semakin benar. Ya, kita sudah bayar harga, tapi ada harga yang lebih mahal yang harus kita bayar, yaitu hidup kita setiap hari harus berjalan dalam kebenaran. Jadi penting pusatnya menjadi seorang penyembah yang benar. Pusatnya itu adalah apa? Di hati ini. Ya, di hati setiap kali kita ada rasa tidak enak, tidak nyaman, kalau mulai tidak damai sejahtera, cepat-cepat berberes-beres. Ya, jangan malu datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Apapun yang membuat rasa hati kita tidak enak, tidak nyaman dengan seseorang, rasa sudah tidak nyaman, kita datang berperkara dengan Tuhan. Ya, jadi orang mau menghakimi kita dengan apapun, dengan perkataan bagaimanapun, yang penting sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Di bagaimana ya kita bisa melukis. Tadi kan tema khotbah kita, tema firman pelajaran kita hari ini adalah nyanyian hidupku. Ya, tadi dalam doa kita sudah berdoa, Tuhan ampunkan kita kan. Selama ini kita kan menulis lagu hidup kita kan, suka-suka kita nadanya kan, nggak jelas, nggak indah, syairnya tidak indah. Tapi kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, kita rindu menulis, mengarang syair lagu yang indah, ya kan? Kita ingin hidup kita menjadi puisi yang indah di hadapan Tuhan, menjadi nyanyian yang manis terdengar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menulis lagu yang indah? Bagaimana perjalanan hidup kita menjadi nyanyian yang indah? Di Roma 8 ayat 28 sampai 29, ya, firman Tuhan katakan bahwa Allah bekerja dalam setiap peristiwa hidup, ya, dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Artinya kita bisa melukis, ya, kita bisa menulis nyanyian yang indah lewat setiap peristiwa kehidupan. Jadi bukan hanya di gereja, kita melukis saat kita, Tuhan izinkan kita berjumpa dengan seseorang yang memfitnah kita, ya, seorang yang menjelek-jelekkan kita, ya, saat kita diizinkan mengalami kesusahan, kesulitan, ya, saat kita diizinkan seperti ini mengalami corona, ya kan, harus menghadapi pandemi corona. Bagaimana respon-respon kita? Nah, itu di situ kita sedang membuat nyanyian kehidupan. Respon kita itulah nyanyian yang indah yang kita lukis. Ya, jadi 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan katakan, baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi baik kita makan saja, minum,
Itu pun merupakan nyanyian loh. Itu pun kita saat kita makan, bagaimana cara kita makan. Kalau kita rakus sembarangan makan, itu juga nyanyian yang buruk loh di hadapan Tuhan. Ya, nanti baca di 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi kita melukis nyanyian yang indah itu bukan hanya saat kita di gereja, tapi firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 10 ayat 31, baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau melakukan apa saja, segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya setiap perbuatan kita, semua itu bisa menjadi nyanyian yang indah atau nyanyian yang tidak indah di hadapan Tuhan, tergantung bagaimana kita meresponnya. Ya. Sampai ke cara makan. Ya. Kalau kita makannya, wah aku suka makan ini, terus kita makan rakus, sudah tahu kita sakit darah tinggi. Wah terus pokoknya hantam daging, wah ayam bakar, bebek semua. B2 semua yang enak-enak, wah dihantam. Udah tahu diabetes, ya kan? Wah kita hantam itu semua yang manis-manis. Oh jangan makan banyak gula, enggak apa-apa, enggak habis, enggak manis, enggak enak. Wah terus. Nah, itu namanya kita tidak memuliakan Tuhan, nyanyian kita tidak indah. Ya, tidak indah. Jadi ingat kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya di gereja. Ya. Penguasaan diri, ya. Kita suka, ya. Semua aku suka makan, aku juga suka ini, tapi penguasaan diri lah, ya. Justru lewat itu kita dilatih penguasaan diri, bukan nggak boleh makan, boleh, tapi secukupnya, ya. Diatur. Jangan semua maunya manis, maunya kue-kue udah gemuk, udah kolesterol. Wah setiap hari makan kue yang manis-manis, udah itu nanti maunya pakai sirup. Nah nanti makan siang daging. Wah, nanti malam lagi, daging lagi. Nah bagaimana terus kita berdoa lagi, terima kasih Tuhan berkati. Lah Tuhan bilang kamu gak memuliakan aku, bagaimana? Jadi kita harus bertanggung jawab, gak bisa semua kita serahkan, gak apa-apa dalam nama Tuhan Yesus semua kolesterol hilang. Ya enak bener. Justru di situ kita ada tanggung jawab. Ya. Kalau sudah tahu, kecuali kita belum tahu. Kalau sudah tahu, tanggung jawab. Baik engkau makan, baik engkau minum. Baik kamu melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita ingat, aku makan banyak-banyak daging berminyak-minyak ini semua memuliakan Tuhan apa enggak? Ya kan? Kita pikir, aku sedang ingin menulis lagu buat Tuhan. Ya, aku makan, aku buat apapun, saya sedang menulis lagu. Ingat nyanyian hidupku, bukan hanya di gereja, tapi di setiap peristiwa kehidupan. Ya. Di Mazmur 45 ayat 2, ya firman Tuhan, pemazmur katakan, ya, di hatiku meluap kata-kata yang indah. Jadi kita harus lihat hati kita ini, ada gak menjadi simpanan kata-kata indah atau kata-kata yang buruk, kebencian, dendam, sakit hati, percintaan dunia. Tapi pemazmur katakan, dalam hatiku meluap kata-kata yang indah. Aku ini membuat saja puisi yang indah bagi sang raja, kata pemazmur. Lidahku bagaikan pena, seperti pena bagi juru tulis yang mahir. Jadi lidah kita ini, mulut kita ini, setiap kata kita itu seperti pulpen, pena yang sedang menulis. Nah, jadi jangan bermain-main di hadapan Tuhan. Itu setiap kata kita itu kita sedang menulis loh, menggubah lagu. Nah lagunya itu lagu yang indah, sajak yang indah, yang meluap dari hati, yang meluap dengan kata-kata indah, atau setiap lidah kita ini, setiap kata-kata ini keluar melukis, menulis nyanyian yang buruk di hadapan Tuhan. Nah, jadi setiap kita harus berpikir bahwa setiap kali saya berbicara, kita harus berkata, Tuhan aku ingin setiap kataku, lidahku ialah pena. Ya, pena sebagai juru tulis yang mahir. Jadi lidah kita ini seperti pena untuk menulis lagu, menulis puisi. Sajak itu kan puisi, menulis puisi yang indah, yang meluap dari hati. Nah, jadi bukan topeng, bukan kemunafikan, tapi memang meluap dari hati. Nah, jadi kita sekarang mau sungguh-sungguh sadar ya, setiap lidah kita setiap kali berbicara,
biar mulut kita ini, lidah kita menjadi pulpennya Tuhan, ya, menjadi penanya Tuhan. Lagu hidupku, ya, dan lagu hidupmu, puisi hidupku dan puisi hidupmu. Biar kita disingkat waktu perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan beri kita kesempatan. Kita mau membuat lagu hidup kita. Ya, kita mau membuat puisi hidup kita lewat apa? Lewat setiap peristiwa hidup yang kita lihat, yang kita dengar, khususnya yang kita alami. Disitulah kesempatan kita menulis syair-syair yang indah bagi Tuhan. Nah, bisa berbagai tema lagu dan puisi. Kan lagu kan banyak temanya kan. Nah, seperti kita nyanyi lagu, ada tema tentang kasih Tuhan, ya kan? Ada tema tentang pengorbanan Tuhan, ada tema tentang kasih kepada saudara seiman. Jadi lagu itu banyak tema. Demikian juga tema lagu hidup kita, ya, banyak temanya. Di mana di dalam kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai 45 menggambarkan satu kisah tentang Yusuf. Tentu kita semua udah tahu ya kisah Yusuf, ya. Nah, bagaimana ketika Yusuf dia 13 tahun di dalam penjara, kan? Diproses Tuhan sampai akhirnya dia diangkat, ya kan, menjadi orang kedua setelah Firaun. Dia diarak-arak di dalam Kejadian 41 dikatakan saat dia mau diangkat jadi penguasa atas Mesir, dia diarak dengan kereta kuda, dikeliling berarak di depan rakyat, dan semua rakyat berkata hormat, hormat. Nah, saat dia disanjung, ya kan. Nah, bagaimana responnya? Ternyata Yusuf tetap menjaga hatinya. Nah, kita juga demikian, di dalam hidup kita diberi kesempatan saat kita disanjung orang, ya kan. Saat kita ada di tempat yang enak, di padang rumput yang hijau, hidup yang nyaman, itu jangan kita pikir wah ini berkat Tuhan, memang berkat Tuhan, tapi kita responnya sembarangan. Itu juga selain berkat itu adalah ujian. Nah, ujian untuk kita menulis lagu. Nah, bagaimana saat kita keadaan nyaman, ekonomi kita baik, ya kan, karir sedang meningkat seperti Yusuf. Nah, bagaimana hati kita, ya kan? Nah, masih gak kita ingat Tuhan dan kerajaannya? Masih gak kita hidup dalam penghayatan dunia bukan rumahku? Nah, jangan cuma saat kita jatuh miskin, ekonomi lagi sulit, lagi pandemi corona, baru kita ingat dunia bukan rumahku, rumahku ada di surga. Nah, nanti pandemi berlalu, vaksin ditemukan, Tuhan izinkan misalnya kan, Tuhan izinkan sesaat tenang, tidak ada pandemi, terus kita berkata, yes, boleh ke mall lagi setiap hari, ya kan? Boleh ke mall untuk belanja-belanja lagi, mulai lagi nulis daftar belanjaan. Nah, jangan seperti itu Tuhan uji, bukan hanya saat pandemi corona, tapi nanti setelah vaksin ditemukan, wah banyak orang, aduh tenanglah hatiku. Tidak demikian, itu saat padang rumput hijau, ya seperti Yusuf, ya dia diarak dengan kereta. Nah, itu berkat dan sekaligus berkat yang merupakan ujian iman, bagaimana dia menjaga hatinya. Dan Yusuf lulus, ya sampai akhir hidupnya. Nah, bukan di saat padang rumput hijau, tapi di saat ketika jalan tidak rata, kan, jalan terjal berbatu-batu, itu juga ujian. Ya, di dalam Mazmur 84 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, sekalipun mereka melintasi lembah baka, artinya tempat yang tidak ada pengharapan, ya, situasi yang tidak ada kenyamanan. Tapi firman Tuhan katakan kalau orang yang kekuatan di dalam Tuhan, sekalipun mereka melewati tempat yang sulit, lembah yang tidak ada pengharapan, mereka bisa menjadikan itu menjadi berkat, menjadi tempat yang bermata air. Mereka akan berjalan makin lama, makin kuat. Nah, jadi ketika kita sedang mengalami situasi seperti Yusuf, saat karir menanjak, ekonomi meningkat, situasi pandemi berlalu, kita tetap jaga hati kita. Kita berkata, dunia bukan rumahku. Saat karirku menanjak, semua untuk kemuliaan Tuhan. Rumahku tetap di surga.
Kerinduanku tetap di mana Tuhan ada, hatiku ada di sana. Tetap. Nah, di saat kita mengalami penurunan ekonomi, kesulitan, seperti tidak ada pengharapan. Di Ayub 23 ayat 8 sampai 12 firman Tuhan katakan, ada situasi di mana Tuhan izinkan. Di Ayub berkata, ketika aku berlari ke timur, aku tidak mendapati Tuhan di sana. Lalu aku ke barat, ia juga tidak ada. Lalu aku berpaling ke utara, Tuhan juga tidak tampak. Aku ke selatan, tidak juga aku dapati Tuhan. Seandainya ia menguji aku, ia tahu jalan hidupku. Seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Hatiku tetap mengikuti jejaknya. Aku tetap dalam sanubariku, dalam hatiku tetap memelihara hukum-hukumnya, firman-Nya. Jadi Tuhan mau saat kita senang, ya saat kita nyaman, maupun saat kita dalam lembah kekelaman, saat seperti seolah Tuhan tidak menjawab doa kita, seolah-olah Tuhan seperti tidak ada di timur, tidak ada di barat, tidak ada utara, tidak ada selatan, tidak ada, artinya ada saatnya Tuhan seperti tidak hadir dalam hidup kita. Tapi kita mau tetap berkata, aku tetap mengikuti jejaknya, aku tetap mau taat. Aku tahu ketika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi situlah kita menulis syair, ya saat kita lagi nyaman, kita tetap menulis, Tuhan Engkau segalanya bagiku, dunia bukan rumahku Bapa, di mana Engkau ada Tuhan Yesus, aku rindu di sana. Nah, saat keadaan begitu sulit, begitu tidak ada pengharapan, kita tetap berkata, Tuhan Yesus, kita tetap menulis lagu kita, Tuhan Engkau segalanya bagiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap bagianku. Terus kita menghasilkan lagu-lagu di segala situasi di hidup kita. Di Kisah Para Rasul 14 juga, ya, ayat 8 sampai 15 dikisahkan juga sebagaimana yang dialami oleh Yusuf. Nah, Paulus dan Barnabas juga mengalami saat mereka dipuja-puja. Ya, ketika dalam satu pelayanan di Listra, ya, di kota Listra, ya, ada seorang yang lumpuh di sana. Paulus dan Barnabas dalam nama Tuhan Yesus mereka bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Wah, langsung seluruh rakyat di kota itu berkata, wah, ini kan mereka kan kepercayaannya dewa-dewa kan, dewa Yunani. Mereka mengatakan bahwa Barnabas adalah dewa Zeus dan Paulus adalah dewa Hermes yang turun di tengah-tengah kita. Wah, mereka memuja-muja, menyembah Paulus dan Barnabas. Nah, kalau di situ mereka tidak menjaga hati. Jadi Paulus itu tidak diuji hanya saat dia di penjara. Jadi ada saat Tuhan mengizinkan dia dipuji-puji orang. Tapi Paulus dan Barnabas tetap menjaga hati. Dia berkata, apa yang kalian lakukan ini? Kami adalah manusia biasa. Jangan menyembah kami. Tetap lulus Paulus. Nah, dia menulis nyanyian yang indah dalam hidupnya. Nah, demikian juga kita waspada. Ujian itu bukan hanya saat kita difitnah, dihina. Tapi saat kita dipuji-puji orang, dipuja-puja, itu juga kita harus menjaga hati. Bagaimana kita menulis, ketika kita dipuji-puji, kita harus tetap berkata, segala kemuliaan bagi Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada. Aku boleh melakukan semua ini, aku bisa meraih semua prestasi ini, karena Engkau ya Tuhan. Kita tetap menuliskan nyanyian yang indah. Jangan kita berkata, wah memang aku, iyalah kalau nggak ada saya pelayanan ini tidak jalan. Ya. Wah kalau saya nggak ada dari dulu gereja itu sudah tutup. Ya. Saya yang donatur semuanya. Nah itu hati-hati kita menuliskan nyanyian yang sangat buruk di hadapan Tuhan. Ya, kita tetap dalam segala keadaan. Saat kita disanjung, dipuji, kita harus berkata, semua dari Tuhan, untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Baru kalau kita semua dalam situasi, ya kan, baik nyaman, baik tidak nyaman, kalau kita semua tetap menjaga hati, tetap berjalan dalam kebenaran, ya kita dalam segala situasi, baik dalam lembah baka, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak berpengharapan, kita tidak tetap berkata Tuhan baik, Tuhan segalanya bagiku.
apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau. Baru kita layak menyanyikan lagu ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Baru kita menyanyi di gereja sama-sama, ya kan? Nah di luar gereja, kita ukir dulu nyanyian kita, ya kan? Ketika keadaan tidak nyaman, ya, ketika difina, diejek, ya, ketika kehilangan pekerjaan, kita tetap berkata, Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu. Aku tidak tahu akan hari esok, tapi yang ku tahu, Engkau memegang tanganku. Nah, saat keadaan nyaman, kita dipuji-puji orang, prestasi sedang naik, wah, kita tetap berkata, Tuhan, ini bukan sukacitaku, Engkaulah sumber sukacitaku, pengharapanku tetap tidak berubah, Engkau segalanya. Jadi dalam segala situasi baru nanti kita nyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Baru itu Tuhan bilang, nah ini biarpun nyanyiannya tidak pas nada-nadanya, biarpun musiknya bukan yang nomor 1 di dunia, tapi nyanyian dari Cirebon ini, ya. Dari apa ini? Bethany Pleasure of God ini menjadi nyanyian yang sangat manis ku dengar, kata Tuhan. Karena nyanyian ini adalah luapan dari hati. Nah, baru itu Tuhan bilang, sungguh manis ku dengar. Ya, jangan sampai kita mau tiap hari udah latihan capek-capek, tapi kita tidak berlatih dalam karakter kita. Tuhan bilang, aku menghinakan perayaanku, jauhkan nyanyian-nyanyianmu, lagu gambus, musik-musikmu aku tidak mau dengar. Waduh, mengerikan itu. Ya, biar setiap hari kita menaikkan nyanyian yang indah di hadapan Tuhan. Biar kita selalu berkata, Tuhan, biarlah setiap kata-kataku, setiap keputusan hidupku, setiap responku dalam setiap peristiwa kehidupan menjadi nyanyian yang manis Engkau dengar, Tuhan. Sehingga di dalam Wahyu 14, boleh ditampilkan enggak Wahyu 14? Supaya kita baca sama-sama Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Ya, kalau nyanyian hidup kita adalah setiap perbuatan kita, ya, adalah setiap kata kita merupakan pena yang melukiskan nyanyian hidup. Suatu hari, ya, kita akan mengalami kebahagiaan yang tiada taranya. Firman Tuhan katakan di Wahyu 14 ini, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama Bapanya. Jadi ada 144.000 orang, ini bisa secara harafiah, bisa juga itu
menggambarkan suatu figuratif, ada satu jumlah yang genap. Ya, Tuhan sedang melukis hidup orang-orang yang mencintai Tuhan, yang di dahi mereka. Dahi bukan berarti setelah dahi ada nama tertulis, bukan. Dahi ini kan berbicara tentang pikiran, ya kan? Nah, tertulis namanya, nama Tuhan Yesus dan nama Bapaknya, artinya orang-orang yang pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan, tidak ada mencintai dunia. Ya, kita kalau kita mau nanti termasuk jumlah orang-orang yang masuk dalam golongan istimewa ini, ya ini orang-orang yang karunia sulung roh. Ya semua nanti orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga, tapi ini yang istimewa, yang golongan pejabat kerajaan sorga. Dan kita kejar prestasi ini. Ya, kita nggak kejar yang keindahan dunia, kita kejar yang ini, yang di dahi kita, di pikiran kita. Kita mau tidak ada lagi, tiada yang lain lagi. Ya, tapi setiap hari, bukan hanya di gereja, tapi setiap saat, pikiran kita, apapun yang kita lakukan, semua hati kita selalu hanya Tuhan, Tuhan, Bapa di surga, Tuhan Yesus kerinduanku. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan di segala situasi. Ya, kita tak berkata itu berarti di dahi kita, di pikiran kita jaga, jangan ada keinginan dunia. Ya, kalau kita mau menjadi orang-orang istimewa, menjadi 140, salah satu dari 144.000 orang. Ya, sekali lagi ini bisa harafiah, bisa satu jumlah genap, artinya tidak banyak loh, ya kan? Dibandingkan bermiliar-miliar orang loh, ya kan? Dari sejak zaman Adam itu, coba berapa? Dari sejak manusia pertama sampai nanti manusia terakhir Tuhan Yesus datang, 144.000 itu enggak banyak. Nah, itu artinya orang yang disaring, diuji luar biasa. Nah, kita kejar, lebih baik kita sakit hari ini, ya kan? Lebih baik kita menderita hari ini. Fokus kita mencapai yang prestasi ini, ya, yang di dahinya. Hari ini pikiran orang, di dahi orang banyak dunia dan kesenangannya. Waduh, kalau pandemi berlalu, mereka hanya ingin apa? Kembali hidup seperti dulu sebelum ada pandemi. Ya, yang ke mall, yang bersenang-senang, ya yang mengejar kekayaan terus. Mereka ingin kembali seperti dulu. Kalau kita enggak, boleh berlalu, boleh enggak, terserah Tuhan. Kalau berlalu berarti kita bisa lebih efektif lagi kan melayani. Selama ini kan karena kita pandemi ya mau nggak mau, kalau saya dengan pelayanan keluar kota itu dengan Kupang, kemarin dengan Solo pakai Zoom, ya kan? Nah, tapi kalau bisa datang kan beda, ya kan? Suasana bisa makan bersama, kita bisa lebih efektif bagi Tuhan, ya kan? Nah, kalaupun tidak, ya sudah nanti kita reuni di surga. Hari kita ya tahan-tahan kangennya ketemu, ya. Itu nggak apa-apa, yang penting di dahi kita ada Tuhan dan kerajaannya. Terus lupa, boleh lanjut ayat berikutnya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Terus mereka, nah perhatikan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Jadi nanti nggak ada yang bisa nyanyi, nggak bisa orang yang bisa menyanyikan lagu yang nanti kita nyanyikan. Karena apa? Nyanyian itu bukan nyanyian yang bisa dilihat di teks, ditulis, ayo malaikat tulis nyanyiannya. Nggak bisa. Nyanyian itu adalah nyanyian irama kehidupan. Ya, itu nyanyian hidup. Orang-orang yang setiap harinya memang seperti tadi kita, baik di situasi senang, itu orang yang artinya orang yang teruji dalam segala situasi. Nah, baru mereka nanti bisa menaikkan nyanyian, merupakan suatu nyanyian yang tidak seorang pun bisa mempelajari, karena nggak bisa dipelajari sekejap. Itu sudah dipelajari sejak kita hidup di bumi ini. Ya.
biarlah setiap hari hidup kita adalah nyanyian bagi Tuhan. Sehingga nanti kita merupakan salah satu dari jumlah yang Tuhan yang tidak banyak itu. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, nggak bisa. Mau mendadak, aku ikut deh sama grup yang ini. Wah, nggak bisa. Kamu beda. Karena selama hidup kamu tidak menyanyikan nyanyian hidup dari irama hidupmu. Ya. Mungkin kau punya suara yang paling merdu, tapi engkau merdu di gereja, tapi di luar irama hidupmu sangat sumbang, kata Tuhan. Engkau berkata-kata yang tidak berkenan, engkau mengambil keputusan yang menghina orang, yang menyakiti orang. Setiap kau mengambil keputusan, kau tidak pernah mempertimbangkan perasaanku, kata Tuhan. Nyanyian hidupmu tidak indah, sehingga engkau tidak bisa masuk dalam golongan ini. Aku mau belajar Tuhan, beri aku kesempatan. Oh, nggak bisa lagi. Nyanyian ini sangat sulit, karena nyanyian ini hanya bisa dipelajari selama hidup di bumi, karena orang yang diproses, diuji. Ya, seperti di Lukas 22, engkaulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Itu artinya orang yang diuji, diproses. Jadi 144.000 ini orang ini adalah orang yang keluar dari ujian iman yang sangat ketat, yang diproses Tuhan, baik saat dipuji, saat dihina, saat dalam keadaan nyaman, saat dalam keadaan terpuruk. Mereka tetap di dahi, mereka tetap tidak berubah. Tuhan, Yesus, Bapakku, harta terindah. Tidak berubah. Apapun situasi, tidak bisa mengubah pikiran mereka. Pikiran mereka, baik situasi senang, situasi tidak nyaman, saat dihina, saat dipuji, mereka hanya berkata, segalanya Tuhan, segalanya Tuhan. Itu baru. Jadi nggak bisa nyanyi mendadak-mendadak. Dan saya rindu nanti jemaat di tempat ini, ya, kita bersama-sama, kita berdoa, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan ini pasti nggak kebetulan. Ya kan? Pasti Tuhan tahu tempat ini mampu, ya kan? Kalau mau berjuang, maka Tuhan hari ini memberikan firman Tuhan ini, ya, supaya kita masuk dalam golongan yang tidak banyak ini. Kejar, jangan kejar yang lain, ya. Nyanyian hidup kita, supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika alat musik tadi kan sebelum ayat ini kan ada pemain-pemain kecapi kan? Nah, ketika nyanyian itu, ketika alat musik dimainkan nanti di surga, wah, kita orang-orang yang sudah memang punya irama hidup melangasi Tuhan, langsung otomatis keluar, ya, Mazmur 45 ayat 2. Keluar dari luapan hatiku kata-kata yang indah, lidahku, aku ingin membuat sajak kepada Tuhan. Lidahku seperti pena, juru tulis yang mahir. Nah, itu orang-orang yang mencintai Tuhan. Jadi begitu otomatis atau begitu kita di surga, langsung, karena memang di hati kita sudah tidak ada yang lain, di pikiran kita sudah tidak ada yang lain, semua hanya kasih, kerinduan kepada Tuhan. Sehingga ketika nanti kecapi-kecapi dimainkan oleh para malaikat nanti, langsung otomatis luapannya itu keluar dengan begitu natural, tidak seorang pun bisa mempelajari nyanyian itu. Ya. Terus mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Perempuan ini bicara dengan dunia dan segala kesenangannya. Ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja ia pergi, artinya dalam segala situasi. Tuhan membawa kita, menuntun kita. Baik di senang, di susah, di lembah kekelaman, di padang rumput yang hijau. Kita tetap ikut, setia. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi kita adalah karunia surung roh. Orang yang setia dalam segala perkara. Ya, nyanyian hidup kita bukan sekedar di gereja, tapi nyanyian hidup kita adalah irama hidup di setiap hari hidup kita. Mulai dari bangun pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Sampai nanti Tuhan datang menjemput kita. Nyanyian hidup kita manis kau dengar, ya. Mari kita nyanyikan itu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan.
Satu kali lagi kita angkat pujian, katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu, yang puja dan hatiku bersuka karena hatiku bersuka, hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka, hatiku bersuka. Mari siapkan hati kita, Bapak Saudara, kita akan berdoa persembahan kita yang kedua. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau kami sudah ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini oleh Ibu Elisabeth Tuhan. Kau berkati dalam setiap pelayanannya, Kau dalam setiap keluarganya Tuhan. Kau juga menjagai, berkati juga Tuhan setiap jemaat Bethany Cirebon yang hadir pada pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau percayakan dalam setiap kami. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan yang kedua, persepuluhan pembangunan atau untuk pembangunan dan misi Tuhan. Kami percaya ini semua keluar dari hati kami yang murni dan tulus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahannya, siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Persembahan keluar dijalankan, Bapak bisa maju ke depan secara bergantian. Ada persembahan sudah disediakan. Kami akan menyampaikan kegiatan ibadah kita selama 1 minggu ke depan. Bapak Saudara, ada Pondok Daud di tempat ini jam 5:30 pagi setiap Sabtu dan Kamis, lalu hari Jumat jam 11 pagi. Lalu ada ibadah family altar setiap hari Selasa jam 7 malam. Ada ibadah worship night setiap Kamis jam 7 malam. Bapak juga bisa melihat langsung di live streaming Instagram dan Facebook. Lalu ada doa fajar setiap Sabtu jam 5 pagi. Bisa juga disaksikan dalam ibadah live streaming Instagram dan Facebook. Ibadah Youth Bethany Cirebon setiap Sabtu jam 5 sore. Ibadah raya kita 2 kali jam ibadah jam 8 dan jam 10. Bapak Ibu sudah bisa mengisi jadwal kehadiran juga lewat WA. Dan bisa mengikuti juga di live streaming Instagram dan Facebook. Ini saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Cek. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa kebenaran firman pada pagi ini. Ya, inilah tujuan kita. Gereja ini mengambil segmen di sini. Makanya waktu tadi saya mendengar Ibu Eli menyampaikan firman, itu yang selama ini juga kita sampaikan, Bu, di sini. Tujuan kita ke sana. Nyanyian kita adalah kelakuan hidup kita sehari-hari. Terima kasih banyak Ibu, Pak Gabriel. Mohon maaf semalam tidak bisa menjemput karena kemarin saya ke Tegal, jadi agak pengen cepat istirahat. Baik, Ibu Eli ini sahabat kita, Pak Gabriel ya, kita rekan sepelayanan, seperjuangan di dalam Tuhan. Dan dari beberapa bulan lalu sebenarnya saya dan istri berdoa, kapan ya Ibu Elisabeth bisa melayani lagi di tempat ini. Dan inilah waktunya Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Sebelum kita tutup, saya rindu bangkit dari satu pujian. Kita naikkan pujian kunci A. Tuhan ajar aku mengerti, dengan rela ku menerima kehendak Bapa di surga.
memenuhi semua. Ku akhiri jalan hidupku untuk mengikut Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapi rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Melalui semua perkara, Kau bentuk aku sempurna. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Amin, haleluya. Melalui semua perkara, Kau bentuk aku sempurna. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Semua yang ada padamu bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ya Tuhan. Amin. Kami percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Tuhan Yesus, melalui semua perkara, Kau bentuk aku sempurna. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu semua. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu semua. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk hidup kami menjadi kesenangan bagi-Mu, sesuai dengan nama gereja-Mu ini ya Bapa. Biar kami sebagai pilihan-Mu yang dipercaya, menjalankan tugas dan tanggung jawab, mengerjakan proyek-Mu di tempat ini Bapa. Mampukan kami benar-benar Tuhan, menjalankan tugas ini dengan baik, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Tolong Tuhan, tolong. Biar firman yang sudah kami dengar tadi semua termaterai dalam hati kami, dan beri kami kekuatan, kemampuan untuk menjalankannya. Karena kami tahu dalam situasi apapun, di situ ada Tuhan yang sedang menggarap hidup kami. Tujuannya kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, diberkati anak-anak-Mu, baik yang hadir maupun di rumah mengikuti live streaming. Tuhan berkati semua. Kami mau Tuhan bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Kami mau bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami akan Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Berkati Pak Gabriel, Ibu Eli, dan anak-anak. Berkati keluarga, rumah tangga, pelayanan mereka. Apapun yang dikerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Diberkati yang sudah melayani, tim PW, tim doa, tim PPG, guru-guru GC, tim Basar, berkati semua Tuhan. Biar jerih lelah mereka tidak sia-sia. Apa yang dikerjakan itulah nyanyian kami. Itulah lagu kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, gereja-Mu di Cirebon ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kami percayakan tempat ini. Kami percayakan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah pembela kami. Engkaulah penolong kami. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Mari angkat tangan. Angkat tangan saudara. Melalui semua itu Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti, amin, mulia rencana-Mu bagiku. Haleluya. Semua yang telah terjadi membuatku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Melalui semua itu, amin, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Ku tidak mengerti, mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan sedang menggarap hidup kita. Rencananya indah bagimu. Jangan takut, jangan khawatir, percaya saja kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel, Dia beserta kita. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta, kasih, dan sayang, pengampunan, pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita siang ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita kembali di awan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk, ambil waktu saat